علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح لنا فتوح العارفين وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح لنا فتح الفتوح حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون رب اغفر وارحمنا رحمة واسعة ورضي عنه وعنا وأمدنا بأسراره وأنارنا بأنواره وأفاض علينا من بركاته ونفحاته ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين وأن يستعيذ lan nyento njaluk perlindungan sapa qari billahi kelawan Allah njaluk perlindungan minasyaitoni saking setan kang dimaksud seng pengeridune setan, bisikane setan, godaane setan. Kata syaiton itu menurut sebagian ulama diambil dari akar kata syatona yang artinya jauh. Dinamakan setan karena dia jauh dan menjauhkan dari rahmat Allah. Sebagian lagi mengatakan syaiton diambil dari akar kata syato yang artinya ihtaroko, terbakar. Mangkane sapa baik kang aduh karo Gusti Allah lebih-lebih melakukan upaya menjauhkan orang lain dari Allah disebut setan. Karena niku teng Quran setan niku dari dua jenis, syayatinal insi wal jin. Sifatnya setan ar-rajimi kang dirajam. Konon dulu sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka punya tempat nongkrong di bawah langit dunia. Di situ mereka mendengarkan percakapan para malaikat. Yang kemudian sebagian yang berhasil mereka dengar itu mereka bisikkan kepada para dukun, kepada para peramal. Barokah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak lagi bisa nongkrong di situ. Ketika ada di antara mereka yang mencoba untuk tetap mencuri-curi dengar percakapan al-mala'ul a'la, maka langsung mereka dilempari dengan bintang. Qoblal qiraati olehin jaluk perlindungan qoblal qiraati ing dalam sadurunge maca Quran. Menurut versi mayoritas ulama, mayoritas para ahli fikih, ahli hadis. Sebagian lagi ulama mengatakan wakila lan diucapaken apa kang diucapaken ba'daha ing dalam sakwise qiraah. Dalile apa? Li zahiril ayati krono zahire ayat. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dudu niku. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Li zahiril ayati krono zahire ayat. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim.
Wa idza qara'ta menggunakan sighat fi'il madhi. Dan ketika kamu telah membaca Al-Qur'an, fasta'idz, maka mohonlah, mintalah perlindungan billahi, kepada Allah, minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajim, yang dirajam, yang dilempari. Di antara adab orang yang membaca Al-Quran ialah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Kapan kita meminta perlindungan ini? Versi mayoritas ulama sebelum membaca Al-Quran. Agar sepanjang kita membaca Al-Quran, kita bisa konsentrasi, kita bisa khusyuk, kita bisa fokus. Karena itu, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum membaca. Mengenai tentang redaksi isti'adzah atau redaksi ta'awudz sendiri, itu yang paling utama adalah yang bersumber dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai sebagaimana yang terdapat di dalam beberapa riwayat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lah ini sama sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Maka a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kalau mau ditambah tidak apa-apa. No. Bahkan kalau diganti pun, asal isinya itu memohon perlindungan kepada Allah dari setan, tidak mengapa. Karena itu tidak aneh kalau kemudian redaksi-redaksi ta'awudz itu bermacam-macam. Ada a'udzubillahil qawi minasyaitonil ghawi. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Dan seterusnya. Namun, ulama-ulama mengatakan bahwa yang paling utama tetap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan mengira ketika bacaannya lebih panjang berarti lebih utama. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Kan lebih panjang. Tidak. Tetap yang paling utama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dikatakan dalam kitab Al-Faraidul Bahiyah, Nazam Qawaid Al-Fiqhiyah, yang kemudian disyarah diantaranya, syarahnya berjudul Al-Mawahibus Saniyah. Kitab ini ditulis di pinggir Al-Ashbah wan Nazair lis-Suyuti. Dikatakan di situ wallafzu fi isti'adzatin bima warad. No. Jadi lafaz ta'awudz itu yang terbaik adalah sesuai yang warid dari Nabi. Sesuai yang warid di dalam Al-Qur'an. Wallafzu fi isti'adzatin bima warad fi dzikri min ziyadatin fil mu'tamad. Yakni lafaz ta'awudz yang sesuai dengan yang warid di dalam Al-Quran dan hadis itu lebih utama daripada diberi tambahan menurut pendapat yang mu'tamad. Bahkan ada satu riwayat, sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang bacaan Al-Qur'annya menjadi rekomendasi Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang ingin belajar Al-Qur'an. Itu beliau cerita, satu ketika aku setoran Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku mengawali dengan mengucapkan A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba Nabi menimpali. Faqala, qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai Ibnu Mas'ud,
ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Kata Nabi, hakadza aqra'ani Jibril. Seperti inilah saya dibacakan oleh Jibril. Jibrilnya dari mana? Anil qalami. Yang dimaksud qalam di sini bukan yang mencatat di Lauhil Mahfuz, tapi yang dimaksud adalah salinan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz yang kemudian diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Dari Baitul Izzah kemudian anil Lauhil Mahfuz, dari Al-Lauhil Mahfuz. Jadi catatan ta'awudz di Baitul Izzah, di Lauhil Mahfuz, sebagaimana yang dibacakan Jibril kepada Nabi Muhammad, itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama mengatakan bahwa ta'awudz ini dibaca bukan sebelum membaca Al-Quran, tapi setelah selesai membaca Al-Quran. Berdasarkan zahir ayatnya menggunakan redaksi fi'il madhi. Wa idza qara'tal Qur'ana, dan ketika kamu selesai membaca Al-Quran. Kalau ta'awudz ini dibaca sebelum membaca Al-Quran, jelas tujuannya untuk membentengi diri, melindungi diri dari setan. Lantas untuk apa ta'awudz ini dibaca setelah selesai membaca Al-Quran? Nah, di antaranya menurut para ulama yang mendukung pendapat kedua ini, agar orang yang membaca Al-Quran itu setelah selesai, dia tidak tergoda oleh setan, tidak dibuat ragu oleh setan terhadap fadilah, keutamaan, dan pahala membaca Al-Quran. Karena tidak menutup kemungkinan ana wong ketika bature waya jam semono pada menggawe pada luruh duit. Toli dheweke malah deres Quran. No. Pragat deres Quran weteng kempong. Sega durung mateng, lau laka. Barang bature balik mekaya ning omah ning tengah dalan pada tuku lauan. Dibisiki kening setan ki, "Lho, sira yang beli mekaya. Ka delengen sing mekaya pada oli duit, pada nyangking lau enak, sira sih maca Quran oli apa?" Lah itu. Di sini kenapa? Kemudian penting juga memohon perlindungan kepada Allah dari setan setelah selesai membaca Al-Quran. Atau juga hikmahnya adalah agar karena membaca Quran itu kebaikan. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan sebagai ibadah umat Kanjeng Nabi yang paling utama. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Maka tidak menutup kemungkinan setan setelah orang itu selesai membaca Al-Quran itu membisiki dia untuk ujub, membisiki dia untuk sombong, membisiki dia untuk memandang rendah orang lain. Maka di sini kita minta perlindungan kepada Allah agar kita dijaga dari semua itu. Paham? Nah, dari sing paling aman sedurunge maca Quran a'udzubillah, pragat maca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nembe shadaqallahul azim. Paham ya? Nah, itu aslam wa ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, ta'awudz ini penting. Bukan cuma sunnah, bukan cuma etika membaca Al-Quran. Sekelompok ulama bahkan melihat zahirnya ayat Al-Quran mengatakan bahwa membaca ta'awudz ini hukumnya wajib. Karena Quran menggunakan fi'il amar. Fasta'idz.
Dalam kaidah ilmu usul, al-amru haqiqatun lil wujub. Wa aujabalan majibaken ha ing isti'adzah sapa kaumun siji kaum. Li zahiril amri krana zahire perintah. Titik. Pun. Lah, sekin mulai bahas juz'iyatul masail. Falau marra mongko lamun liwat sapa qari ala qaumin ing atase siji kaum. Tadi maca Quran karo numpak motor, numpak mobil, karo mlaku. Wingi wis diomongaken minggu wingi. Maca Quran karo ngadeg beli apa-apa. Maca Quran karo mlaku beli apa-apa. Maca Quran karo turun miring beli apa-apa. Asal tetap bisa fokus, bisa konsen. La sekin falau marra mongko lamun liwat sapa qari ala qaumin ing atase kaum fasallama mongko nuli uluk salam sapa qari alaihim ing atase kaum. Suwise uluk salam wa adalan balik sapa qari ilal qiraati maring maca Quran. Jawabillau hasuna mongko bagus apa i'adatut ta'awudzi baleni maca ta'awudz. Ketika orang yang membaca Quran melewati sekelompok orang, kemudian dia salam kepada mereka. Setelah itu dia kembali membaca Al-Quran, maka sebaiknya dia mengulang membaca ta'awudz. Paham? Pun. Kenapa? Alasannya karena antara bacaan yang sebelum dia salam dengan bacaan Quran setelah dia salam itu sudah diselingi oleh kalam ajnabi, oleh omongan yang bukan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau tidak mengulang ta'awudz pun tidak apa-apa. Itu sebaiknya. Tapi sebaiknya ini jangan disepelekan. Ketika kita mendengar kata baik, mendengar kata sunnah, mendengar kata tatawwu', mendengar kata mustahab, mendengar kata nafilah, itu jangan disepelekan. Kita mesti membangun satu mindset ketika mendengar kata baik, kata sunnah itu bahwa ini keuntungan. Kalau sampai tidak dikerjakan, rugi dong. Wong ringan mudah saja kok. Kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Lah itu. Jadi ajak mindsetnya kapan guru istilah sunnah, istilah bagus. Pak Derbi dilakoni beli apa-apa. Wah, ya rugi terus. Kapan untungnya, paham? No, pun. Wal yuhafiz lan becik ngreksa sapa qari. Ngreksa ala qiraatil basmalati ing atase maca bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah itu singkatan dari bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana hamdalah singkatan dari alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian hasbana singkatan dari hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbalah singkatan dari hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kemudian lagi apa? Hailalah singkatan dari la ilaha illallah. Hamdalah singkatan dari alhamdulillah. Apa lagi? Hauqalah singkatan dari la haula wala quwwata illa billah. Ala qiraatil basmalati ngatasi maca bismillah awwala kulli suratin ing dalam kawitane saben-saben surat. Ghairi baro'ata kang sakliyane surat baro'ah atau yang juga dikenal dengan nama surat atau at-taubah. Watu ta'akkadulan dikukuhaken nopo qiraatul basmalah. Idza kanat ing dalam nalikane anopal qiraatu maca Quran aniku fi wazifatin ing dalam penggawean. Atau istilah sekarangnya fi wazifatin ing dalam kontrak.
alaiha kang iku tetep ing atase wazifah ju'lun utawi upah utawi bayaran. Pun. Dan hendaknya orang yang membaca Quran betul-betul memperhatikan dan menjaga. Jangan sampai tidak membaca bismillah di setiap awal surat. Kenapa? Karena versi sebagian ulama, termasuk Imam Syafi'i, bismillah itu ayat min kulli surah. Ayat dari setiap surat, bukan cuma Fatihah. Paham ya? Ayat dari setiap surat selain at-taubah. Sehingga kalau ada orang baca Quran, awal surat dia tidak membaca bismillah, sekalipun sampai minal jinnati wan nas, maka hatamane kurang karena ada yang tidak dibaca. Jelas atau tidak? Loh. Jadi harus betul-betul menjaga untuk tidak meninggalkan basmalah. Menjaga untuk selalu membaca basmalah, utamanya di awal setiap surat selain surat At-Taubah. Untuk surat At-Taubah sendiri, misalnya kita mengawali baca bismillah, bagaimana hukumnya? Ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Pertama, mengatakan mayoritas haram. Karena bismillah itu diturunkan sebagai sinyal aman. Sedangkan surat At-Taubah diturunkan itu sebagai sinyal perang dimanapun kita berjumpa dengan orang non-muslim yang memerangi kita. Karena itu jelas bertentangan, kontradiksi antara sinyal aman dengan sinyal perang. Karena itu surat At-Taubah tidak dimulai dengan bismillah. Nah, bagaimana kalau baca bismillah? Mayoritas ulama mengatakan haram. Sebagian ulama mengatakan makruh. Nah, itu kalau di awal surat At-Taubah. Kalau di tengah-tengah surat At-Taubah, seperti kita wiridan laqad ja'akum. Nah, itu kan 2 ayat akhir surat At-Taubah. Diawali bismillah itu makruh. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan membaca bismillah di awal surat At-Taubah itu makruh, maka membaca bismillah di pertengahan surat At-Taubah hukumnya mubah. Jelas? Oke. Wa tuta'akkadu idza kanatil qira'atu fi wazifatin 'alaiha ju'lun. Membaca bismillah ini sangat-sangat ditekankan ketika membaca Al-Qur'annya itu dalam rangka menjalankan kontrak yang ada bayarannya. Kang Faiz, sampeyan tek jaluk ning kene pabrik anyar, macaya mangane sengkene, udude sengkene, ya berarti 9 juta telung hatamanku. Tapi kapananan apa nika lepasan ya 10 juta. Oh iya. Ya iyalah, pelangsane wong ngatami Quranku enteng gampang, Ya Allah, masa iya maca Quran sahataman je 300.000 dah. Siapa gelem maca sejus 10.000. Tol ya iki sahataman iki kari sejus maca sejus 2 jus mah enteng sahataman ki ya masyaallah ya boyok ya durung maning wasire kumat dah wis wong maca Quran karo miring-miring makene. Loh. Dan itu boleh, mestinya kalau kita mengikuti fikih ada kontraknya di awal yang jelas. Satu hatamannya berapa? No, itu boleh. Ada musyarotoh namanya. Dan itu kategori akadnya nanti akad ijaroh. Lah, kalau memang kita membaca Qur'annya itu dalam rangka menjalankan kontrak yang ada bayarannya, maka ini sangat ditekankan sekali. Jangan sampai tidak membaca bismillah di awal surat. Karena apa? Karena sampai tidak membaca bismillah berarti satu hatamannya tidak lengkap. Kalau tidak lengkap berarti bayaran yang sudah disebutkan dalam kontrak itu ada sebagian yang kamu makan, istilah pegawai gaji buta. Paham kan? Nah, ada uang yang kamu makan tapi kamu tidak mengerjakan pekerjaannya. Jelas? Oke.
Wa yukhayyaru lan diupai pilihan sopal qari wong kang maca Quran indal ibtida'in dalam nalikane kawitan. Dalam nalikane ngawiti bil ausati kelawan piro-piro tengah-tengah. Lah sedangkan ketika dia mengawali membaca Qur'annya bukan dari awal surat tapi dari tengah-tengah surat, maka dia diberi pilihan antara membaca bismillah atau tidak membaca bismillah. Tapi menurut Imam Syafi'i sunnahnya membaca bismillah. Jelas? Oke. Kemudian was sunnatu utawi kang sunnah iku ayyasila nyento nyambung sapa wong al basmalata ing bismillahirrahmanirrahim bil hamdalati kelawan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sunnahnya itu bacaan bismillah diwasolkan dengan alhamdulillah. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar yang ditulis oleh Sayyid Haqqi An-Nazili, di situ Asy-Syaikhul Akbar wal Kibritul Ahmar Wattibul A'tar Muhyiddin Ibn Arabi mengangkat hadis musalsal tentang mewasolkan bacaan bismillah dengan alhamdulillah. Itu diawali dengan sumpah. Diawali dengan sumpah bahwa beliau mendapatkan ijazah membaca Fatihah itu dari gurunya itu dengan mewasolkan bismillah dengan hamdalah. Dan itu diawali dengan sumpah. Gurunya bersumpah kalau dia mendapatkan ijazah membaca Fatihah itu bismillahnya diwasolkan dengan hamdalah. Gurunya juga mengatakan hal yang sama sampai Rasulullah itu bersumpah bahwa dia dibacakan Fatihah oleh malaikat Jibril itu bismillahnya diwasolkan dengan hamdalah. Maka di sini dikatakan sunnahnya bismillah diwasolkan dengan hamdalah. Bahkan itu kalau kita buka dalam kitab Khazinatul Asrar itu ada sir, ada rahasia, ada keistimewaan, ada khasiat. Oke. Nah. Bon, naqif huna wallahu alam biswab. Al-Fatihah.